Kasih Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagiku. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Mari dengan sungguh katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Kau yang sembuhkan kami, pulihkan setiap kami Tuhan. Mujizat masih ada bagiku. Inilah yang terus menjadi iman pengharapan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang ajaib di dalam hidup kami. Engkau Tuhan Allah yang terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Bahkan kami bersyukur kalau siang hari ini kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap doa pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dan siang hari ini Tuhan, ajar kami kembali. Perlengkapi kami kembali dengan kebenaran firman-Mu. Supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi tujuan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami konsentrasi Tuhan. Supaya kami mau dengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, berikan hamba-Mu kata-kata yang sederhana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa. Puji nama Tuhan, shalom. Apa kabar? Jemaat ibadah yang keempat yang luar biasa. Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, lihat wajah-wajah yang luar biasa siang hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang luar biasa di jam-jam seperti ini biasanya jam-jam rawan Saudara. Jadi pastikan kanan kiri Saudara tetap tune di channel yang sama. Amin. Jangan sampai lihat kan, kalau sudah lihat kanan kiri Saudara mulai pindah channel, senggol dikit, balik ke channel yang lagi. Amin. Jangan pindah ke channel yang lain, tetap di channel yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, siang hari ini saya rindu berbagi dengan setiap kita tentang perubahan paradigma. Katakan sama-sama, perubahan paradigma. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak secara kebetulan bahwa tahun 2022 ketika kita masuk tahun 2022, gembala pembina kita, Bapak Pendeta Insinyur Niko, itu mencanangkan mengatakan bahwa tahun 2022 itu adalah tahun perubahan paradigma, the year of new paradigm. Tahun perubahan paradigma atau tahun paradigma yang baru di dalam kehidupan kita. Boleh slide selanjutnya. Nah, Saudara kasih Tuhan, paradigma kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satunya adalah kerangka berpikir atau cara berpikir. Bagaimana kita bisa berpikir untuk melakukan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Saudara kasih Tuhan, ketika kita mau berubah cara berpikir kita, berubah pola pikir kita, dari yang dulunya biasa-biasa aja, menjadi lebih luar biasa lagi di tahun 2022. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan.
Tetapi sebelumnya mari kita lihat di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Firman Tuhan di dalam Yesaya ayat yang ke-43 ayat yang ke-18 dikatakan begini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Iya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat, kalau kita baca, ataupun kita telusuri sejarah tentang Yesaya 43 ini, ternyata Yesaya 43 ini berbicara bagaimana ketika umat Israel, bangsa Israel sedang ada dalam pembuangan. Pada waktu itu mereka berkata, sepertinya ini adalah hari-hari terakhir. Sepertinya kami akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Sepertinya kami akan tetap ada di tempat ini, kami tinggal di tempat ini. Bahkan kami akan mengalami hal-hal yang buruk. Tetapi lihat apa yang Yesaya katakan, dia bernubuat. Dikatakan tadi di ayat 18, dikatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Tuhan ingatkan melalui nabinya, melalui Nabi Yesaya. Jangan ingat-ingat lagi hal-hal yang dahulu. Karena di ayat yang 19 Tuhan berfirman, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Banyak orang memprediksikan bahwa tahun 2022 itu sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Bahkan kalau kita ikuti perkembangan berita, dari Omikron itu akan meledak di bulan 2, akan paling banyak terjadi kasus di bulan 2 nanti, bulan depan. Tapi kita terus berdoa. Kalau dikatakan Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita, terkadang kita belum mengetahuinya. Tetapi Bapak Saudara kasih Tuhan, ketika kita belum mengetahui apa yang mau Tuhan kerjakan, hari-hari ini yang Tuhan ingatkan dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita berubah cara berpikir kita, berubah paradigma kita. Yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita berubah cara berpikir kita, yang pertama, mari miliki cara pandang yang benar. Katakan sama-sama, miliki cara pandang yang benar. Sekali lagi, 3, 2, 1. Miliki cara pandang yang benar. Tadi dikatakan ayat 18. Janganlah kamu ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Sering sekali ketika kita masuk di tahun 2002, tahun yang baru. Contoh dari 2021 masuk tahun 2022. Kita masih ingat. Kita masih terus teringat hal-hal yang dahulu di tahun 2021 yang mungkin tidak mengenakkan. Yang membuat kita mungkin down, yang membuat kita mungkin berkecil hati, membuat kita mungkin mulai menyalahkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Kalau saudara mau berubah cara berpikir saudara, mau berubah paradigma saudara, jangan ingat lagi. Contohnya begini, tahun 2021, padahal sudah rencana mau menikah. Ternyata batal menikah. Calonnya kabur sama orang lain. Menikah sama orang lain. Saya tahu itu sesuatu yang menyakitkan. Ada yang ngalamin seperti itu tahun 2021? Kalau ada boleh angkat tangannya ke bawah. Jangan angkat tangan ke atas. Atau mungkin bisnisnya, usahanya ternyata digagalkan oleh seseorang di tahun 2021. Tuhan ingatkan siang hari ini, mari jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Hal-hal yang membuat kita sakit hati, membuat kita kepahitan, membuat kita nggak bisa move on. Atau mungkin selama 2021 saudara sering PHP-in orang. Memberi harapan-harapan palsu kepada orang lain. Mari berubah. Saudara kasih Tuhan,
Sering sekali pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita membuat kita tidak bisa maju. Tetapi tidak sedikit pengalaman yang buruk, pengalaman yang tidak mengenakan membuat kita lebih berhati-hati, membuat kita lebih sungguh-sungguh. Kemarin ada yang cerita sama saya, Pak, betul, kemarin di tahun 2021 saya kena tipu. Gimana ceritanya, saya tanya. Tiba-tiba ada yang nelpon saya. Ini kan modus banyak yang seperti itu. Dia tiba-tiba nelpon, suaranya sepertinya saya kenal. Kemudian dia nanya, emang gak kenal lagi dengan saya yang nelpon? Teman saya bilang, siapa ya? Kemudian dia tebak, oh si ini ya. Dari situlah dia mulai kena terhipnotis. Dia cerita, dia katakan, kawan saya ini katanya nemu dompet sama nemu kalung di pom bensin, gak tahu pom bensin mana. Dan katanya ketika dia temukan dompetnya itu berisi uang yang banyak. Dan dia katakan, kita bagi dua ya. Tentu saja teman saya setuju, oke gak apa-apa, kita bagi dua. Tapi ternyata saudara begitu beberapa menit berikutnya, ditelepon lagi. Dia katakan, aduh, saya ketahuan sama security pom bensin SPBU. Dan dia minta jatah, dia minta bagian. Disitulah mulai masuk. Akhirnya disuruh transfer sejumlah pulsa. Awalnya 100.000. Oke lah ditransfer 100.000. Kenapa? Karena kalungnya 10 gram saudara, lumayan. Duitnya juga cukup banyak. Gak apa-apalah 100.000 dibanding dengan apa yang akan saya dapat. Tambah lagi katanya kurang, ternyata teman-temannya ada yang tahu. 5 orang kali 100.000, 500.000. Lama-lama sampai 2 juta saudara. Nah dari situ dia bilang, dari hal yang seperti itu yang terjadi itu membuat saya semakin waspada. Membuat saya semakin berhati-hati ketika terima telepon dari seseorang. Terkadang pengalaman-pengalaman buruk membuat kita belajar sesuatu. Tetapi kadang-kadang juga pengalaman-pengalaman buruk membuat kita sakit hati, membuat kita kepahitan. Bahkan membuat kita nggak bisa move on, membuat kita nggak mau berkembang, nggak mau bertumbuh, bahkan ke gereja aja enggan. Nggak mau datang ke gereja. Contohnya misalnya, ketemu sama seseorang di gereja, kemudian deal bisnis sesuatu, tapi tiba-tiba orang ini kabur. Saudara, firman Tuhan katakan, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan yang kedua, yang harus kita lakukan, mari miliki pengenalan akan Tuhan. Yesaya 43:19 berkata, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru dan yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Kata mengetahui di dalam bahasa Ibrani itu adalah yada. Yada itu memiliki arti mengetahui karena memiliki hubungan, memiliki pengenalan yang baik. Jadi di tahun 2022, kalau kita mau berubah cara berpikir kita, berubah paradigma kita, memiliki paradigma yang baru. Selain melupakan apa yang ada di belakang kita, melupakan masa lalu kita, melupakan hal-hal yang tidak baik sepanjang 2021. Yang kedua yang harus kita lakukan, miliki hubungan, miliki pengenalan dengan Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Mengenal Tuhan bukan hanya semata-mata saudara datang ke gereja setiap minggu. Bukan hanya sekedar datang ke gereja. Bukan hanya sekedar ketika ibadah datang, duduk, diam, durung-durung terus pulang. Enggak terima apa-apa. Tetapi mengenal Tuhan, memiliki pengenalan akan Tuhan lebih lagi, ada hubungan, ada relationship dengan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini berbicara tentang hubungan intim kita bersama dengan Tuhan. Apakah hanya setiap hari Minggu? Apakah hanya setiap hari Rabu? Atau hanya setiap hari Kamis? Tetapi mengenal Tuhan, memiliki pengenalan akan Tuhan lebih, itu setiap hari. Setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan saudara dikasih Tuhan, mengenal Tuhan, itu artinya juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita.
Coba periksa kembali hidup kita. Apakah selama 2021 saudara sudah melakukan apa menjadi bagian saudara di hadapan Tuhan? Atau sepanjang 2021 saudara cukup puas, ya sudahlah pokoknya aku seperti ini aja pun diberkati. Minggu lalu saya sudah sampaikan, sudah pernah katakan buat saudara. Masuk tahun 2021 saudara tuliskan doa dan pengharapan saudara untuk tahun 2022. Banyak yang menuliskan, Tuhan, saya mau mengenal Engkau lebih. Saya mau dekat Engkau lebih lagi. Saudara, ketika saya ketik, saya aminkan doa-doa saudara. Ketika saya salin ulang, saya ketik ulang semuanya. Saya selalu katakan amin Tuhan. Terjadi dalam hidup mereka. Ada yang bilang begini, Tuhan, biarlah apa yang tidak terjadi di tahun 2021. Hal-hal yang mungkin di tahun 2021 belum tergenapi, digenapi di 2022. Saya pun katakan amin Tuhan. Saya nggak tahu apa yang belum digenapi di dalam hidup saudara tahun 2022. Ada yang bilang begini, Tuhan, saya pengen menikah tahun 2022. Tapi berikan juga saya pasangan hidupnya Tuhan. Artinya apa? Dia belum punya calon saudara. Tapi dia punya pengharapan. Karena apa? Ketika kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita intim dengan Tuhan. Tuhan juga akan tahu isi hati kita. Nah saudara kasih Tuhan. Ibaratnya seperti bapak dengan anak. Saya punya anak 2. Yang pertama laki-laki. Sekarang kelas 1 SMA. Yang kedua pria. Kelas 1 SMP. Jadi dua-duanya laki-laki saudara. Nah saudara, kadang-kadang anak saya yang paling kecil, yang paling bontot walaupun kelas 1 SMP. Dia masih kolokan. Tahu kolokan ya saudara ya. Suka ya manja. Beda dengan abangnya yang besar. Kadang-kadang tiba-tiba dia datang ke saya. Tiba-tiba ketika saya baru pulang, dia sudah ambilin air minum. Dia pijit-pijit punggung saya. Saya tahu, ini pasti ada permintaan. Dia coba nyogok saya. Dengan kasih minum, dengan pijitin. Atau kadang-kadang dia nanya, ya mau dibuatin kopi enggak? Atau mau dibuatin teh tawar enggak? Saya tahu, ada sesuatu yang dia mau minta. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita memiliki dan punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kadang-kadang belum terucap. Sebenarnya Tuhan sudah tahu. Tapi kuncinya saudara harus punya hubungan, relation dengan Tuhan. Seperti bapak dengan anak. Kita punya Tuhan yang dekat. Kita bisa panggil dia Bapa. Saudara, kalau kita punya Tuhan yang begitu dekat, gak perlu kita teriak-teriak manggil Tuhan kita. Bahkan bukan Tuhan yang jauh. Sampai-sampai kalau kita manggil Om. Enggak, tapi kita panggil dia Bapa. Artinya kita punya hubungan yang dekat. Kita bisa minta kepada Bapa kita. Karena apa? 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, yuk baca sama-sama yuk. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 3, 2, 1. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara kasih Tuhan, inilah hubungan, inilah relationship. Hubungan yang baik dengan Bapa. Ayat firman ini adalah ayat firman emas biasanya untuk orang yang sedang ulang tahun. Biasanya kita kirim kepada mereka yang berulang tahun. Selamat ulang tahun. Nggak tahu yang keberapa. Biarlah berkat Tuhan berlimpah. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar telinga, disediakan bagi Tuhan. Saudara, kadang kita berhenti sampai di situ. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan oleh Tuhan
Amin, iya. Coba sekarang cek. Pastikan saudara punya mata. Ada matanya 2? Coba lihat kanan kirinya. Semua matanya 2 kah? Atau sudah ada yang 4 matanya karena pakai kacamata? Coba pegang telinga saudara kanan kiri, 2 enggak? Jangan pegang telinga kawannya. Pastikan telinga saudara 2. Dan saudara punya hati, pastikan hati saudara berdetak. Jangan tiba-tiba sudah berhenti jantungnya kan? Bahaya itu. Saudara punya mata, saudara punya telinga, saudara punya hati. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Tetapi kuncinya bagi mereka yang mengasihi Dia. Coba tanya kanan kirinya, Eda, Le, engkau mengasihi Tuhan enggak? Tanya dong, jangan diem aja. Yang ditanya juga jawab, jangan diem juga. Kalau semua nanya bingung jawabannya. Saudara, saya percaya semua saudara di ruangan ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Buktinya saudara siang-siang jam-jam udah jam rawan saudara ada di sini. Cari Tuhan beribadah. Kadang-kadang ada, udahlah nantilah ibadah ke jam sore, jam 6. Kan enak nih jam 1 ke jam 3 tidur dulu lumayan. Kemarin tadi baru pulang pagi. Saudara kasih Tuhan, ini bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, tetapi sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, yang pertama, kita takut berbuat dosa. Adakah saudara di tempat ini yang tidak pernah berbuat dosa? Boleh angkat tangannya. Yang tidak pernah berbuat dosa. Saya juga gak berani angkat tangan saudara. Setiap kita pasti pernah melakukan dosa. Dosa besar, dosa kecil, semuanya dosa. Gak ada istilahnya dosa putih, dosa abu-abu, dosa hitam, dosa abu-abu. Gak ada. Sekali dosa tetap dosa. Kadang-kadang dosa yang tanpa sengaja karena kebiasaan. Ditanya sama kawan, udah di mana? Udah di simpang. Gak tahu simpang di mana, yang penting nyampe simpang. Udah di mana? Aku udah OTW. Padahal masih di atas tempat tidur. OTW mau kamar mandi, iya betul. Saudara, kalau saudara mau mengasihi Tuhan, berubah cara berpikir saudara, berubah paradigma saudara, memiliki paradigma yang baru. Tahun 2022, yuk tinggalin yang kayak gitu. Yang sering dengan gampangnya, oke, OTW. Padahal masih di rumah. Atau padahal belum ngapa-ngapain. Ganti baju pun belum. Dan kadang-kadang kita kan sering PHP-in orang. Oke kak, fix ya, order. Giliran mau bayar bingung. Aduh kak, sorry gak sempet. Padahal di fix, udah keep. Apalagi istilahnya? Gak tahu saya. Saudara, yuk 2022 mulai berubah. Kalau memang saudara mau order ya order. Udah fix ya fix, bayar. Kasihan penjualnya. Dan yang kedua, bukti seseorang mengasihi Tuhan yang kedua adalah suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini hal yang mutlak, hal yang wajib bagi setiap kita orang Kristen. Suka membaca dan merenungkan firman. Sering sekali ketika kita mendengar firman, kita baca firman Tuhan baru 2 ayat. Belum 2 pasal, baru 2 ayat udah ngantuk. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Baru ayat 1 udah ngantuk. Tapi begitu baca novel yang tebel, mata ini melotot. Lebih tebal dari Alkitab. Bisa selesai dalam 2 hari. Tapi suruh baca Alkitab, setahun gak selesai-selesai saudara. Baca, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang ketiga, miliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mau setiap kita lebih dekat lagi.
Pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Gimana caranya? Minta Tuhan berikan aku rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Akan kebenaran firman Tuhan. Kerinduan untuk datang bersekutu beribadah. Keempat, suka berdoa. Memuji dan menyembah. Jadikan itu gaya hidup saudara. Suka memuji, berdoa dan menyembah. Dan melakukan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, ada buah roh keluar dari hidup kita. Di dalam Galatia 5 ada 9 buah roh. Doa sama Tuhan, Tuhan berikan aku buah-buah roh itu. Kasih, sukacita, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Minta sama Tuhan. Supaya apa? Tuhan jadi pusat segala-galanya dalam hidup kita. Bukan diri kita. Biar Tuhan yang semakin besar dan aku yang semakin kecil di hadapan Tuhan. Saudara bisa berhasil. Saudara bisa sukses. Semua karena siapa? Karena Tuhan. Jangan kita berkata ini aku loh. Sambil menepuk dada. Kalau bukan aku, gak akan jalan perusahaan ini. Kalau bukan karena aku, lain ini gak akan jalan. Bukan saudara, tapi Tuhan. Layani dia sungguh-sungguh dalam hidup saudara. Dan yang terakhir, paling terakhir, betul terakhir saudara. Tahun ini juga kita sedang masuk yang namanya The Year of Open Doors. Pintu yang terbuka buat saudara. Sering disampaikan, open doors, open doors, open doors. Tuhan, pintuku belum terbuka. Kuncinya hilang gak tahu kemana. Yang jaga pintunya gak tahu kemana. Saudara, kalau saudara jadikan Tuhan sebagai penjaga pintu saudara, Tuhan akan jaga pintu saudara. Akan tertutup untuk hal-hal yang tidak baik. Untuk kesehatan yang tidak baik akan tertutup. Tetapi terbuka untuk sesuatu yang baik. Untuk kesehatan yang semakin baik. Untuk bisnis yang semakin baik. Untuk usaha yang semakin baik. Bahkan kita percaya kesehatan saudara akan semakin dipulihkan di tahun 2022. Kalau 2021 kemarin sering sakit-sakitan. Bilang sama Tuhan. Tuhan, tahun 2022 aku buka pintu kesehatan buat aku. Sepanjang 2022 aku tidak akan sakit. Saudara buka. Kuncinya sudah Tuhan berikan buat saudara. Ketika saudara intim dengan Tuhan, saudara dekat dengan Tuhan, firman Tuhan tadi. Apa yang tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan. Apa yang menjadi kerinduan saudara? Tuhan, aku pengen punya rumah yang baru. Aku pengen punya mobil yang baru. Aku pengen punya rumah mewah. Aku pengen menikah. Aku pengen punya pasangan hidup. Aku pengen punya anak. Tapi kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, saudara gak mau mengenal Tuhan lebih lagi, pintu itu akan tertutup buat saudara. Tetapi ketika saudara dekat, saudara intim, saudara mengenal Tuhan, saudara akan diubahkan paradigma saudara. Saudara diubahkan cara berpikir saudara. Dan pintu itu akan terbuka lebar di hadapan saudara. Kalau saudara dekat sama Tuhan. Allah kita lah yang luar biasa. Saudara, kemarin hari Sabtu, saya dengan istri baru booster vaksin yang ketiga. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya gak mau demam Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya gak mau demam. Saya pengen tetap sehat karena saya tahu hari Minggu saya mau melayani. Dan itu Tuhan kerjakan. Dari hal yang kecil saja Tuhan bisa kerjakan. Apalagi hal yang besar dalam hidup saudara. Memang pegel saudara, lengan sebelah kiri ini pegel. Tapi saya ngomong, Tuhan aku gak mau demam. Saya masih mau melayani sepanjang hari di hari Minggu. Berikan kekuatan. Istri bilang, Pi minum paracetamol. Enggak. Karena istri saya minum paracetamol saudara. Supaya enggak demam. Terus dia tadi
bilang begini, aku kok mulai demam ya, kayak mulai panas mukaku ini. Saya ngomong, perkatakan, nggak akan demam, nggak akan sakit. Karena apa? Masih banyak harus kami kerjakan. Kalau kami dua-duanya sakit, dua-duanya drop, dua-duanya demam, siapa yang mau ngerawat? Anak-anak masih sekolah semuanya. Tetapi ingat, ketika kita dekat dengan Tuhan, semua itu Tuhan kerjakan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita. Tuhan, Kau ajaib bagiku. Tak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagiku. Kau yang berfirman, Kau yang telah berfirman, dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari sekali lagi katakan, Tuhan, Engkau ajaib. Dengan iman kita, mari perkatakan, tak ada yang tak mungkin. Pintu akan terbuka bagi kami Tuhan. Semua yang ku saksikan, perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh kami percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan kami, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sungguh ku percaya, tiada mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan kami, hatiku percaya. Mari sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Hatiku percaya, hati kami percaya, selalu ku hatiku percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, tahun ini open doors terjadi. Selalu ku percaya, selalu kami percaya, ku kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Ajar kami untuk memiliki pengenalan akan Engkau lebih lagi Tuhan. Dan kami melupakan apa yang ada di belakang kami. Hal-hal yang dahulu, hal-hal purbakala yang membuat kami tidak bisa maju. Membuat kami tidak bisa move on dari-Mu ya Tuhan. Tapi biarlah mulai siang hari ini kami mau berkomitmen di hadapan-Mu. Kami mau terus maju. Bahkan kami berkata Tuhan, kami mau kenal Engkau lebih. Kami mau dekat Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Mungkin sepanjang 2021, kami mengalami banyak hal yang tidak mengenakkan di dalam hidup kami. Tapi siang hari ini kami mau ambil komitmen. Apa yang terjadi di tahun 2021, yang membuat kami jauh daripada-Mu, yang membuat kami mundur dari-Mu ya Tuhan, semuanya kami mau tinggalkan di dalam nama Tuhan Yesus.
Sebab kami percaya, apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Terima kasih Bapa. Biar mulai siang hari ini kami memiliki pengenalan akan Engkau lebih dan lebih lagi. Terpuji Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan.